Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam lunas utangipun. Syukur-syukur sing utangi pecah. Ini Pak Kades bangkrut aku ngomong. Enggak, namanya hutang sampai kapanpun tetap wajib dibayar. Meskipun orang yang memberi hutang itu sudah meninggal ataupun tidak tahu alamatnya, itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yubaraku lana fi malina wa ilmina wa masjidina wa ma'hadina wa madrasatina wa auladina wa dhurriyyatina wa yastaqimu biha haluna wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, terkhusus kepada guru kita sedaya, beliau Bapak Kiai Miskan Al-Hafidh, Bapak Kiai Nasir, Bapak Kiai Romadi, Al-Ustadz Afif Sobri, dan para kiai lain dan para sesepuh semuanya, terkhusus kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mokomuko, Bapak Kepala Desa Sumber Mulyo, dan juga Mas Randy Regiman, dan para sesepuh semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Sahibul Musibah Ibu Suwarti. Mudah-mudahan beliau, Ibu Suwarti, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau Bapak Suratman bin Poniman diberikan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini meskipun hujan, tapi alhamdulillah yang datang luar biasa. Jadi dengan kedatangan panjenengan semua sudah menjadikan bungahnya, senangnya Sahibul Musibah Ibu Suwarti sekeluarga. Jadi silaturahmi panjenengan semua insya Allah dicatat menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Orang-orang sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken iki sekedhap mawon namung nambah kula tingali pun sami miring ngiwa kok ora kepenak, nangan kok ya lino, sikil kok cokoti lemot, cocok jadi sendiri mriko lho. Keplek nyamuk ora ditata krama. Terus dengan meninggalnya, jadi kula ulangi malih, semua manusia akan menemui ajalnya, datang waktu ajalnya. Terkhusus kepada pokok dan kita semuanya, beliau Bapak Suratman. Seminggu yang lalu, hari Senin, mungkin panjenengan semua masih bisa bertatap muka dengan beliau, masih bisa berdialog dengan beliau.
masih bisa bertemu dengan beliau, tapi beliau ternyata sudah meninggalkan kita semuanya. Jadi semua manusia, semua yang bernyawa akan menemui ajalnya, yang mana la yastaghfiruna atau wala yastaqdimun, boten saged diakhirkan. Mungkin mohon maaf tadi lupa Mbak Nur Salim boten kula sebut. Kan protes nih Gus. Malam Minggu protes biasanya. Pak Bagol betul suka? Kalau kopi Pak Bagol betul suka. Jadi supir itu. Terus menungso manusia jika sudah datang waktu ajalnya tidak bisa diakhirkan. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya. Kenapa? Anak-anak saya masih kecil, istri saya masih cantik. Mungkin Pak Bonijan mendungannya seperti itu. Tapi misalkan umurku menyaksikan Mas Rendy Rukima dilantik menjadi anggota DPRD. Mohon maaf Bu. Apapun doanya, apapun alasannya, jika sudah waktunya mati, ya mati. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya masih ahli maksiat, saya masih banyak dosa. Tidak. Walaupun nangis darah, doanya untuk panjang umur, untuk nambah umur, tidak bisa. La yastaghfiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, niku dadi manggut-manggut niku, wah iki berarti aku ora suwe meneh. Belum itu dereng. Tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, juga tidak bisa layas takdimu, tidak bisa dimajukan. Mungkin karena jenengan punya beban hidup yang terlalu banyak, punya beban hidup yang terlalu berat, terus Allah punya hutang yang sangat menumpuk. Allah ini mending mati wae. Daripada setiap dino aku ditagih terus, aku mending mati. Terus apa meneh wonten sing jomblo ditolak cintanya, terus gantung diri. Berarti kalau sempat gantung diri berarti pokok itu. Maka ini yang masih jomblo ini jangan sampai gantung diri. Tidurnya kowok. Mungkin beban hidup yang terlalu berat, terus bunuh diri. Apakah dengan bunuh diri terus menjadikan seseorang itu mati? Tidak. Bunuh diri, minum racun, gantung menjadikan seseorang itu mati? Boten. Jika belum waktunya mati, tetap apapun yang dilakukan tidak akan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Mungkin kalau nekat bunuh diri, terus genggalan, dan ditumbur. Terus apakah dengan ditumbur mobil itu menjadikan orang mati? Tidak. Paling hanya tugel tangane, mudial, paling hanya cacat. Itu kan jadi hidupnya malah rugi, tambah sengsara. Jadi para rawuh sedaya, apapun beban panjenengan, jangan sampai melakukan kenekatan untuk bunuh diri. Jika sempat mati, mudah-mudahan ini bukan berarti saya membahas yang dulu ada yang gantung diri terus tidak,
khotimah. Ya. Jadi untuk pelajaran agar kita jangan mengambil jalan pintas. Jika sempat dengan bunuh diri kok mati, su'ul khotimah. Padahal tidak bunuh diri pun mati. Tidak bunuh diri juga mati jika sudah datang waktunya. Loh kok bisa? Mati itu pasti. Cuman yang menjadikan seseorang mati, perantara mati, itu tergantung kita semuanya. Jika selalu melakukan kebaikan seperti beliau sesepuh kita Pak Suratman, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Maka harus waspada, jangan sampai bunuh diri. Benci dengan seseorang, malah rupanya pateni sisa. Karena jengkel benci baik dibunuh dengan cara lahiriah ataupun dengan cara disantet, apakah akan menjadikan seseorang itu mati boten? Tidak. Yang menjadikan mati itu apa? Memang sudah waktunya mati. Jadi kalau jenengan sedendam apapun dengan seseorang, niku jangan sampai membunuh. Karena apa kados wau, ora dipateni wae mati dhewe. Sempat mati dosa besar. Jarke kata bagian Rosalin ngendikane mungkin wae jarke pemudar dhewe rupane. Cuman mati itu sifatnya rahasia. Manusia tidak akan pernah tahu kapan matinya seseorang. Orang yang divonis mati, terus apakah dengan vonis mati itu mati? Tidak. Pasti mati tidak. Cuman sedikit mendekati kebenaran. Entah itu jamnya atau harinya. Walaupun tidak divonis mati, tetap mati. Jadi kalau ada orang vonis mati, berarti Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada orang yang itu. Terutama diberi waktu, kamu 1 minggu lagi loh hidupnya, nanti setelah itu kamu mati, kata Allah. Jadi makanya bersyukur orang yang sudah ditunjukkan, dibuka tabirnya walaupun belum begitu pas waktu datangnya kematian. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, nggih tasih dipun mirengaken nggih. Malah gremang-gremang kesuwen niku berkate selalu semburi niku itu berkate iki. Oh, puterke pantesan. Sallallahu Nabi Muhammad. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal Imam wahada walali wal ashabi Imam wahada. Komunitas ngopi bareng, ojo nesu pancen keren. Dikenal pelosok desa, bahkan teko kabupaten. Anggotane keren-keren, Gusuda sing paling paten. Ngopi saben dina, ngaji ojo kelalen. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal
qad wahada budal ngopi bareng ati susah dadi seneng lungguh bareng-bareng karo wong sing ganteng-ganteng seragame ireng-ireng ngaji fikih supaya mateng komunitas ngopi bareng muga-muga tetep pateng sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada daripada turu sore salah-salah tambah anake utawa dolanan HP ra krasa entek kuotane mending budal ngopi uga karo ngaji hukum dionceki Bapak Huda Al-Hakimi sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada mumpung sebar kalahane mumpung padang rembulane ayo padha ngaji rame-rame semoga terus tausiah mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kafa bil mauti wa'idun sudah cukup dengan adanya kematian sebagai wa'idun sebagai pelajaran. Jadi dengan setanipun pemuda kita beliau Pak Suratman itu sudah cukup diambil pelajaran yang bagaimana bahwa suatu ketika kulon jenengan akan mengalami hal yang sama yaitu mati. Para rawuh niki sing rawuh badhe mati mboten? Itu jawabannya keluar dari pertanyaan. Apapun alasannya tetes wau kok meskipun dereng aku carry sampai dhisik tetap suatu ketika akan mengalami hal yang sama yaitu meninggal. Kemarin sudah saya sampaikan, sekarang saya ulang kembali untuk diambil pelajaran. Innallaha yanzuru ila wajhi syai'i subhan wa masa'an. Sesungguhnya Allah itu melihat orang tua. Jadi ukuran orang tua kurang lebih umur 60 ke atas. Itu dereng itu. Terus setiap pagi dan sore orang tua itu dilihat oleh Allah. Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinuka, sungguh telah tua umurmu. Tua yaitu umur 60 ke atas. Tapi yang sudah umur 60 ke atas ada lagi pura-pura kerungu. Itu pertama. Yang kedua, waroko jilduka, sudah mengeriput kulitnya. Monggo dibocek.
Dipun cek kulit panjenengan pun mengeriput nopo derek. Yang ketiga, wadah ko'ad buka, sudah rapuh atau sudah mengecil tulang. Mengecil bagaimana? Dulu waktu umur 30 pintu ajeng kesudul, saiki kok ngomong sepuh kok wis ora koyo duri. Nah, orang yang seperti itu bagaimana? Wah, taroba aja luka, wis cedek modal. Jadi kados ukuran kot kaburo sinuka, sudah tua umurmu 60 ke atas. Terus Nabi Muhammad meninggal 63 tahun. Jadi panjenengan yang sekarang sudah umur 60, hati-hati. Hati-hati orang suwi meneh. Jadi zikir yang sudah umur 60 itu tidak perlu yang banyak-banyak. Pertama yang diucapkan apa esok tangi sore, tangi sare, pripun batine aku iki ora suwi meneh. Sore ajeng sare ngoten malih. Jadi fungsinya dados napa? Hati-hati. Sedikit ada persiapan menjemput yang namanya kematian. Jika tuh mangke wangsul keduren sing umur 60 ratu ya mangan. Ngopo aku kok malah teko ngaji barang iki. Ya ramati pintu bros Gus. Siap, Gus. Ya hormati iso pinten? Pinten Mas? 70 ora suwene. Ini Islam. Ini Islam 55, yo sama ora suwene. Bayi Nasir 35. Ibu Abu jadi nyuwun pangapunten, masalah mati didamel contoh ataupun tidak tetap sama. Kalau sudah waktunya tetap mati. Gara-gara dicontoh pengajian aku jadi meninggal. Tidak ada hubungannya itu. Terus kamu tak baca Yasin ben mati boten. Bahkan kalau ini rencana-rencana ini kalau belajar ngafali langsung manusia yang dikafani. Nyatanya masih hidup semua. Yang tak perkirakan ini sudah rasulnya kualitasnya ini dulu. Terus kafa bil mauti wa'idun. Jika ada orang yang meninggal, diambil pelajaran agar nopo urip kula jenengan itu tertata. Urip sing boten ganggu, urip boten krasa, tidak terasa. Berko saiki aku wis duwe anak telu. Padahal ki koyone nganti nangku lho suwe. Perasaane Pak Polijo, aku koyone suwe kok wis meh diputu. Jadi fase kehidupan manusia harus dengan ingat-ingat. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa punya anak, nikah punya anak, punya cucu, niku wis wayai. Jarang yang sampai menangi buyut, itu jarang untuk manusia sekarang. Ya umur 70 tahun sudah jarang. Rata-rata manusia mati itu jika tidak umur 60 ke atas 70-80 untuk rata-rata. Untuk 80 itu sudah bisa dihitung. Jadi Pak Kades dipun sensus umur 80 tahun orang sumber mulia ada berapa orang? Aku langsung pakai wangsul pengajian seumur 20 tahun
ditekan Mbah apa hati-hati sama rasuinnya dibupati foto-fotone. Jadi kados niku diambil ibrah, diambil pelajarannya. Kita akan mengalami hal yang sama, yaitu mati. Mudah-mudahan Pak Suratman diberikan husnul khotimah. Terus kesempatan urip sing boten dangu. Urip niku ini tetap tenang, wong sing tuwa. Urip mati niku boten mengenal usia. Kadang nggih cilik ninggal, kejadian kandungan ninggal, anak-anak ninggal. Belum tentu sing tuwa niku ninggal dulu, belum tentu. Tenang, Mbak. Belum tentu. Ada bocah sing ninggal kok, Mbak. Cuman garis bawahnya rata-rata yang tua yang meninggal. Berarti benar. Jadi kalau seperti ini akan memang kita itu mengingat satu, kematian. Harus selalu diingat, harus selalu dibicarakan. Seperti nopo urip niku mboten diisi hanya dengan maksiat, dengan menumpuk dunia. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah ada selesainya. Punya rumah, punya lahan 1 hektar, ingin 2 hektar, ingin 3 hektar, 5 hektar, dan seterusnya. Terus apakah orang yang sudah punya lahan 1000 hektar itu sudah merasa berhasil kaya? Tidak. Maka kalau tidak diimbangi dengan eling mati, sayang dengan apa yang kita miliki. Harta dunia tetap harus dikejar, tapi mati jangan dilupakan. Terus dunia berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan punya harta sedikit banyak ya, untuk membangun masjid dan lain sebagainya, untuk kebaikan, punya mobil untuk ngaji dan lain sebagainya. Karena kesempatan hidup niki intine pun mboten dangu, ora suwe meneh. Bahkan kata Nabi, mangka nama dulu matun li akhihi min airdin au syai'in akhar, barang siapa yang berbuat aniaya kepada saudaranya, temannya, baik dari harta benda ataupun dari yang lainnya, fal yatahallal, maka segera minta halalnya. Jenengan kok mengambil harta milik orang lain, harus segera minta halalnya. Salah, harus segera minta maaf. Sebelum apa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamu, sebelum uang dinar dan dirham itu tidak berlaku, pintu maaf sudah tertutup. Jadi mumpung masih ada kesempatan untuk minta halal, untuk minta maaf, segera minta maaf, minta halalnya. Tapi rata-rata kalau orang sumber mulia itu minta maaf dan minta halalnya itu hanya waktu Idul Fitri. Mboten itu pun nyuwun pangapunten Mbah, sedaya nyuwun agung pun pangapunten. Cah nom-nom akhirnya bermain-main. Berarti nek dosane di Ngapura, ben aku juga pedus nundang kayak di Ngapura bisa itu. Harus ditambah. Nyuwun agung pun pangapunten, nyuwun halalipun kula sering ndet rambutan nggih jenengan, ndet pelem nggih jenengan, akhirnya ora tak ngapura. Tapi masa dimaafkan atau tidak itu urusan. Yang penting kita adalah memohon maaf, memohon halal. Karena nopo? Jika tidak minta maaf, boten sunapura, ingkana lahu hasanatun ukhidha bi qadri dzulmihi. Jika tidak minta maaf, seseorang tersebut punya kebaikan, maka kebaikannya akan diambil sesuai dengan perbuatan dolimnya, untuk menutupi perbuatan dolimnya.
Seumpama perbuatan zalim dirinya 5, maka diambilkan kebaikan kita. Itu jika punya kebaikan. Terus jika tidak, bagaimana? Illam yakun hasanatun ukhidha biqadri dzulmihi min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Jika tidak punya kebaikan, wong sing berbuat aniaya, mungkin pernah hutang rambayar, itu terutama hutang, punya hutang tidak bayar sampai tertutup pintu maaf, maka apa? Keburukan orang yang dianiaya, yang kita rugikan, diambil, ditanggung oleh kita atau oleh seseorang yang pernah berbuat zalim. Maka untuk mulai saat ini, nek salah, jangan malu untuk minta maaf. Mumpung kembali masih ada waktu, masih ada kesempatan. Para rawuh peringatkan sakala muliakan, kasih semangat boten. Niki jujur mboten. Karena di hampir semua desa niku nek ngaji aras-arasen. Jadi wong sepuh-sepuh ngeten iki nek ningali wayang ndronga. Nek ngaji klisa-klisi. Jadi mumpung masih ada kesempatan, yang perlu kita persiapkan itu adalah amal jariah, sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu bermacam-macam. Wonten sedekah membangun masjid, bantu sak semen. Kata Rasul, kata Nabi itu, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa punya harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Kalau sedekah niku kullu ma'rufin shadaqah, segala sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Itu insya Allah dengan harta akan menjadi jariah, selalu mengalir pahalanya, meskipun orang yang meninggal itu sudah meninggal. Kalau bahasanya Pak Kades ya, harus punya investasi masa depan. Betul Pak Kades nih, tabungan untuk masa depan. Yang kedua, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Punya ilmu, maka sedekah dengan ilmunya. Cari ngaji atau sebagai nasir, sebagai misdam, Mas Ustadz Arif Sobri dan lain sebagainya. Insya Allah kok ngajari orang sholat, niku nanti walaupun sudah meninggal akan dapat aliran pahala. Ilmu apapun, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala yang sama seperti yang melakukannya. Maka jangan pelit-pelit menunjukkan kebaikan pada tetangga, tonggo teparu, sahabat, teman dan lain sebagainya, karena akan mendapatkan pahala yang sama. Ngajari sholat, akhirnya orang yang diajari mau sholat dapat pahala. Yang ngajari yang ngakoni, ngajari tok ngomongi sholat, sementing aku ngomong kira merasa ngelakoni, mau pahalanya podo bisa ngelakoni. Terus sebaliknya, kebaikan mendapatkan pahala yang sama, keburukan terus mana nyolong di iwa nang kolame kono tak gere carane. Lah itu kok wong sing diomongi bener-bener ngambil dapat dosanya meskipun tidak ikut mencuri. Kebaikan dapat pahala yang sama, keburukan pun juga sama. Selain harta, ilmu harta ada lagi. Mungkin yang selalu aku harus sedekah kok piye wong urip rumah, masih ada satu lagi, mangka nalahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi.
punya kekuatan, punya tenaga, maka bersedekahlah dengan tenaganya. Kayak udah tombol ngeten iki meninggal, wis aku tak bantu-bantu noto kursi lah, itu sudah menjadi pahala. Jangan dikira noto kursi terus bukan asal pahala, dapat pahala. Semua orang yang ikut andil dalam acara ini semuanya dapat pahala. Jangan asus, wah anak istri toto kursi ini tidak, kalau bisa berebut agar nopo dapat pahala. Mbak masjid dibangun, aku raiso urun semen raiso, arep ndonga yo apalku ndonga mangan tok. Wis aku tak ngrewangi ngaduk nopo bekang. Insya Allah itu akan menjadi jariyah. Jariyah itu mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Tapi yang tidak pernah kita pikirkan, aku masang lampu. Masang lampu itu, jangan masang lampu kok meninggal, masih menyala. Terus ada orang lewat dapat kiriman pahala terus, maka rugi jika jenengan itu tidak memberikan penerangan dan pinggir jalan ngarep griya jenengan. Rata-rata kalau tengok di desa kulon itu sudah dibuatkan tiang sama Pak Kades, itu nggak dikasih lampu, betul-betul diganti. Padahal sama itu fastabiqul khairat, sayang kalau tidak. Sumber mulia nopo ngoten Pak Kades. Kesan perantau. Maka berlomba-lomba. Hal yang kecil yumitul adhani torik sodako, menyingkirkan duri ataupun sesuatu yang menghalangi jalan adalah sedekah, dapat pahala. Oh, mari sumber mulianya, tapi alhamdulillah ini sumber mulia sudah luar biasa, sudah diaspal berkat jasa Ibu Wakil Bupati Buasri. Jadi dulu mungkin dari Kubang masih mati, ada batu di jalan, disingkir ke dapat pahala. Jangan langsung ditotone nek ngumpul berarti wong picek. Singkirkan. Ada orang lewat mempermudah urusan orang lain, dapat pahala. Sama kados lampu mau sama memberi penerangan, insya Allah jadi jariyah. Yang selanjutnya nopo mari. Pertama adalah sedekah jariyah, ilmu sudah tadi, ilmu yang bermanfaat. Yang satu lagi yaitu anak yang soleh. Mungkin panjenengan semua punya anak yang soleh. Yad'ulahu bil maghfirah, yang bisa memintakan maghfirah, ampunan. Maka jangan latih mulai sekarang agar nopo anak itu tahu yang namanya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nek mboten jenengan ajari, dia tidak akan pernah tahu. Maka harus dipelajari, dipelajari sejak kecil. Jika sudah tahu, apalagi bisa mondok, tahu agama, akan tahu ridho Allah biridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Wasuhtullah bisuhtil walidain. Marahnya Allah tergantung marahnya karena marahnya orang tua. Maka kesempatan kula jenengan jika masih punya orang tua, berlomba-lomba untuk membahagiakan orang tua kita. Kapan lagi jika tidak sekarang? Napa malih bapak jenengan, ibu jenengan harus umur 60. Ora suwe neh niku. Makanya berlomba-lomba untuk membahagiakannya. Kapan lagi jika tidak sekarang? Jadi anak yang soleh itu selain berbakti saat orang